Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wal mustafa sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis wal makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Sahabat masyayikh wa ulama al-aizza, para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji yang kami muliakan, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid At-Taubah, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, sesepuh, kesepuhan, bini sepuh, Bapak, jemaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga wasilah nikmat Allah kita kembali diberi kemampuan, kesempatan oleh Allah untuk mampu menjalankan ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, ibadah sosial kita. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kembali pada malam Kamis yang kesekian kalinya kita kumpul di majelis ilmu, kita kumpul ngaji. Mudah-mudahan berkah ngaji Allah berikan rahmat, taufik, inayah, hidayah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita niatin ngaji, niat ngaji ada 4. Yang pertama, niat ngaji menjalankan kewajiban dari Allah. Ini karena ngaji hukumnya wajib, wajibnya pun wajib ain, agar bisa diwakil-wakilin, tak bisa diwakilkan. Wajib orang-orang, per orang wajib. Maka niat ngaji yang pertama menggugurkan kewajiban kita, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Karena segala sesuatu yang darinya hal wajib menjadi sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Salat wajib, wudunya ke bawah wajib. Sebab tanpa wudu salat kagak jadi. Wudu nggak ngerti kalau nggak pakai ilmu, ilmunya ngaji. Maka ngaji buat wudu hukumnya wajib. Karena wudunya wajib, karena mau salat. Demikian juga yang lain-lain. Maka yang pertama niat kita ngaji menggugurkan kewajiban, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Yang kedua, niatin ngaji diajarin sama ulama biar lurus niat. Apa niat ngaji yang kedua? Adalah mensiarkan agama Allah, mensiarkan kita punya agama. Ini Islam mesti disiarkan. Walaupun Allah nggak butuh kita, Allah nggak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah. Agama ini milik Allah. Kata Allah milik Allah, milik Allah. Mulianya, hinanya gimana Allah? Tapi kita butuh mensiarkan agama untuk diri kita. Karena kalau kebaikan syiarnya rame, keburukan akan menurun. Tapi kalau dibalik, syiar kebaikannya kurang, maka yang buruk-buruk syiarnya. Pengajian jamaahnya kurang, maka yang jelek-jelek jamaahnya masih rame. Tapi kalau pengajiannya rame jamaahnya, insya Allah menekan yang dikasih diri kamu.
ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu tujuan hidup kita. Jika ditanya tujuan hidup kita apa, dapat ridho Allah. Maka kata ulama perempuan Rabi'ah al-Adawiyah, ulama keyakinannya mantap, perempuan ilmunya mantap. Sama, jangan dikira ulama itu nggak ada yang perempuan, banyak ulama yang perempuan. Di Palembang ada namanya Syekhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Palembang, binti Syekh Abdul Somad Palembang. Di orang Palembang ada ulama namanya Syekh Abdul Somad, punya putri namanya Syekhah Fatimah, digelari Syekhah, guru perempuan. Fatimah binti Syekh Abdul Somad Palembang, ulama hebat, perempuan tapi ulama. Alhamdulillah. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Ya Allah, aku ditempatkan dimanapun, andaikan nanti di akhirat, di surga kagak jadi nggak apa-apa. Andaikan aku hak di neraka, aku terima. Yang penting mau di surga, mau di neraka atau dimanapun tempatnya, engkau ridho kepada aku terima. Maka kita punya tujuan Allah agar ridho kepada kita, dan mudah-mudahan ini usaha kita ikhtiar ibadah segala macam tujuannya adalah agar Allah ridho kepada kita. Maka diajari di setiap niat lillahi ta'ala, ayat qolaban li ridho illahi ta'ala, artinya lillahi ta'ala, qolaban li ridho illahi ta'ala, karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jemaah rahimakumullah, sesuai pesan dari Pak Yusuf, kami dikasih jadwal 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali kajian tauhid katanya. Mudah-mudahan sedikit ilmu, sedikit pengalaman soal tauhid bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena tauhid itu asalnya, pokoknya. Kalau pohon itu pokoknya, batangnya. Ilmu-ilmu yang lain cabang. Tauhid dulu semuanya. Karena bermuara semuanya itu pada 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru cabang dari tauhid, fikih, rukun sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, naik haji, itu cabang-cabang dari tauhid. Maka jemaah rahimakumullah, kita ngaji tauhid, mudah-mudahan bermanfaat. Kitabnya ada mana? Saya bawa kitab Tijan Ad-Darari. Mana kitabnya? Kitabnya cuma ada berapa itu? 6. Dibagi boleh sambil kita baca bareng-bareng. Nah, cari itu Pak Yusuf tuh. Nanti siapa yang mau dibagi? Ini satu lagi. Disilakan, cuma ada 6. Silakanlah. Baiknya gimana be? Pilih-pilih be. Nah, Bapak jemaah rahimakumullah, tauhid itu pokoknya. Semua bermuara ke sana. Maka afdhalul ibadah al-badaniyah wal qalbiyah wal qauliyah adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata ulama, awal wajibin 'alal insan, hal yang pertama wajib bagi manusia adalah ma'rifatul ilah, mengetahui Allah. Ma'rifatullah itu hal yang pertama wajib bagi manusia. Bukan ilmu tinggi, tapi yang pertama wajib sebagai dasar. Dengan ittiqan, mengetahui Allah dengan keyakinan, dengan sebenar-benarnya yakin secara akal, yakin secara hati. Maka ulama banyak berkarya lewat tulisan-tulisan mereka untuk mempermudah kita. Nah, salah satunya kitab Tijan Ad-Darari, karya dari Syekh Al-Ibrahim Al-Bajuri. Orang mana beliau ini? Orang Bajur. Bajur itu Mesir. Maka kalau ke Mesir ada negeri namanya Bajur. Nah, tempat lahir yang punya kitab ini Tijan Ad-Darari dalam ilmu tauhid. Orang Bajuri. Disyarahi kitab ini matan namanya. Pokoknya dijelaskan kembali oleh ulama Indonesia namanya Syekh Muhammad Nawawi At-Tanara Al-Jawi.
Beliau ulama tahun 1100 Hijriah. Kalau sekarang berapa tahun? Berapa? 1400 ya? Berarti sekitar 300 tahun yang lalu. Akhir sekurun sama Syekh Abdul Somad Palembang. Syekh Abdul Somad Palembang sekitar 1200-an Hijriah. Syekh Nawawi sama tuh, satu kurun dengan Syekh Abdul Somad Palembang. Kalau Syekh Nawawi Tanara berguru dulu ke Syekh Abdul Somad Palembang. Sehingga karya-karya Syekh Abdul Somad Palembang terpelihara karena ada Syekh Nawawi Tanara Al-Jami. Nah, kita Tijan At-Tarawi karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengikuti akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita punya imam semuanya. Kalau fikih ibadah kita punya imam madhab namanya. Kita punya madhab di Indonesia mayoritasnya madhab Syafi'i. Madhab 4 yang diakui, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. 4 madhab yang diakui. Apa itu madhab? Singkatan. Kalau kata kita ngomong SMP, nah sekolah menengah pertama, madhab singkatan. Singkatan dari apa? Madhaba alaihi. Pendapat, itu pendapat, dhahaba yang diberlakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan kita madhab Syafi'i dalam fikih. Dalam tauhid sama, kita punya madhab. Madhab tauhid kita, imamnya yang ngumpulin ilmu tauhid, tentu ke atasnya bersumber dari Nabi, harus bersumber dari Nabi, harus bersumber dari Al-Quran. Cuma dikumpulin sama mereka agar kita mudah. Karena kita jauh ke Rasul. Maka dalam tauhid kita punya imam namanya Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari, Abi Hasan Al-Asy'ari, ulama tahun 200-an Hijriah. Jadi kurun keberapa? Kurun ketiga dari Nabi, sahabat, habis sahabat, tabi'in, habis tabi'in, atba'ut tabi'in, habis atba'ut tabi'in, baru generasi beliau Imam Asy'ari. Sama dengan generasi para mujtahid. Mujtahid mutlak siapa? Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Mujtahid mutlak, mereka lah yang bisa mengambil sumber hukum daripada hadis dan Al-Qur'anul Karim. Karena kemampuan luar biasa, keilmuan mereka. Nah, kita ngambil dari situ tuh. Lewat mana? Lewat mujtahid, fatwa, lewat mujtahid, segala-segala. Kita sekarang tinggal muqallidin namanya kita ini. Orang yang ikut, yang melok ke mereka. Dalam tauhid kita punya imam namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, juga murid beliau yang disebut dengan apa namanya? Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidahnya yang kita pelajari sampai sekarang. Lewat Aqaidul Iman 50 akidah. 50 dasar akidah mesti hafal. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, jahidnya 1, 20 tambah 20, 40 tambah 1, 41. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, 8. Jaiznya 1, 41 tambah 9, jumlahnya 50. Aqaidul iman, akidah keimanan kita. Ini yang mesti kita pelajari karena pokoknya syariat. Pokoknya syariat. Nah, jamaah rahimakumullah, kita ngaji kitab mudah-mudahan barokah. Silakan halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan yang Maha Penyayang. Memulai kitabnya dengan menyebut nama Allah. Kalau kita bahasanya akrab, ini disebut dengan lafaz basmalah. Ini luar biasa lafaz basmalah. Allah memulai Al-Qur'anul Karim dengan basmalah. Bahkan dikatakan seluruh makna Al-Quran, 6.666 ayat, 114 surat, 1 juta berapa huruf gitu lupa ya. Itu semuanya dikumpulkan Allah, makna Al-Quran, isinya Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah. Maka enggak macam-macam
seluruh Al-Fatihah Allah kumpulkan artinya di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh Bismillah Allah kumpulkan di mana? Di babnya lafaz Bismillah. Itu kenapa tulisan Bismillah itu mesti tinggi dia baknya. Beda bak dengan bak biasa, harus tinggi dia nulisnya. Kenapa? Nah, isyarat bahwa seluruh makna Bismillah, seluruh makna Fatihah, seluruh makna Al-Quran Allah kumpulkan di dalam baknya lafaz Bismillah. Baknya lafaz Bismillah maknanya semuanya dikumpulkan di mana? Di titiknya lafaz Bismillah. Maka punya arti Bismillah. Baknya baik artinya bikana makanan wa biyakunu ma yakunu. Dengan izinku terjadi yang terjadi, dan dengan izin dan kehendakku tak akan terjadi apa yang tidak terjadi. Baknya lafaz Bismillah, maka baknya tauhid. Termasuk kitab ini dimulai juga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, artinya apa? Kita ini semuanya karena Allah. Karena Allah, ada karena Allah, tidak ada juga karena Allah. Apa yang terjadi kepada diri kita itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, atas izin Allah semuanya. Maka kalau mau diambil makna secara tauhid, Bismillah bukan dengan nama Allah, tapi dengan izin Allah. Dengan izin semuanya atas izin Allah. Maka kita menyebut nama Allah karena kita menyembah Allah. Menyembah Allah, Allah itu melafaz makna Allah. Apa namanya? Ucapan, asma. Nama yang kita sembah adalah bukan asma Allah, tapi yang kita sembah adalah zat Allah. Maka dengan menyebut nama Allah kami menyembah zat Allah. Begitu bahasa tauhid. Allah itu nama. Bapak punya nama kan? Cuma nama macam-macam. Kalau nama Allah disebut dengan Ismul A'zam. Ada yang punya lagi Asmaul Husna. Asmaul A'zam atau Asmaul Husna. Nah itu nama Allah, nama-nama Allah. Banyak nama-nama Allah, nama-nama Allah banyak. Yang kita tahu, yang bisa diketahui oleh kita 99 nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Nah, asma Allah itu, ini Allah nih, itu tauqif. Tauqif itu adalah perkara yang gak mesti kita mikir, dan perkara yang dihasilkan bukan dari otak. Ya Bapak, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Dulu sebelum diberitahu oleh Nabi, orang gak tahu nyembah siapa, gak tahu. Maka nama Allah ini adalah wahyu dari Allah itu sendiri. La ilaha illa ana, la ilaha illallah, atau kul huwallahu ahad. Dulu nggak tahu kita nyembah siapa, maka turunlah wahyu kul huwallahu ahad. Allah yang mendeklarasikan bahwa namanya adalah Allah. Maka jadilah Allah itu adalah Ismul A'zam, nama yang tinggi, atau Asmaul Husna, nama yang baik bagi Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka nama Allah yang dia ada dalam Bismillah itu namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu dalam agama hal yang gak perlu mikir lagi, meloi baik. Al-amru amrun tauqifi, la majala lirra'i, tidak ada tempat untuk pemikiran. Salat maghrib 3 rakaat, kenapa mesti 3? Itu amrun tauqif namanya. Nurut baik duduk. Saya kan lagi rajin nih, subuh mau 17, boleh apa enggak? Enggak boleh. Sah apa tidak? Enggak sah. Mau lagi semangat subuhnya 20 rakaat kan enggak jadi. Tetap subuhnya mesti 2 rakaat. Mesti 2 rakaat. Kenapa gerakan sholat mesti takbir, mesti rukuk, mesti sujud? Enggak usah banyak nanya, karena begitu dari sananya. Maka ada salah satu dalam agama namanya amrun tauqifi. Kita enggak ngerti sebabnya, tapi boleh mencari hikmahnya. Sebabnya Allah kok namanya Allah, enggak nama yang lain aja Tuhan? Karena Allah yang nyuruh
memberitahu lewat wahyu kepada Nabi bahwa nama yang disembah adalah Allah. Nah jamaah rahimakumullah, maka kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang kami menyembah zat Allah. Allah asma, nama, tapi kita menyembah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti nanti insya Allah di depan dijelaskan seperti apa makna zatnya Allah, makna namanya Allah Jalla wa'ala kepada kita. Kita insya Allah nyampe panjang umur, nyampe lah ya. Semalam ini nyampe kali ya. Nah jamaah rahimakumullah, Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman kasirur rahmah bil li ibadihi fi satri fid dunya. Makna Rahman yang kita sebut kalau kita umumnya yang maha pengasih ya, yang maha pengasih. Kasirur rahmah li ibadihi fi satri fid dunya. Makna Rahman ini Allah yang banyak sayangnya sama kita. Saking banyak sayangnya sama kita, Allah menutupi aib-aib kita. Nih, Rahman. Allah tuh sangat sayang kepada hambanya, tak pilih sayang, tak pilih kasih. Maka Rahman ini lebih umum maknanya. Allah sayang, nggak pilih kasih, nggak pilih sayang. Yang Islam disayang, yang kagak Islam disayang. Yang taat disayang, yang tukang maksiat disayang. Semuanya disayang sama Allah. Maka Rahman ini sifatnya umum. Sayangnya Allah itu untuk umum. Orang Palestina disayang, Israel disayang sampai hidup masih sekarang. Kenapa? Karena Allah punya sifat Rahman. Sayangnya Allah itu global. Semua jadi ajang ibadah buat kita. Jadi ajang ibadah. Ajamah rahimahumullah, Allah menyayangi manusia dengan bisa menutup adabnya. Yang dosa kagak langsung diadab, yang maksiat kagak langsung disiksa. Andaikan Allah tidak ada sifat Rahman, oh kalau bohong hidungnya panjang, kira-kira udah berapa meter hidung kita? Belok sini udah susah ya, hidung semua. Susah. Udah susah. Allah Rahman menutupi aib kita di dunia. Gak selesai. Karena Allah punya satu lagi sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sifat Rahim? Sifat Rahim adalah katsirur rahmah lahum bil ghufrani fil uqbah. Allah banget sayangnya, Allah sangat sayang kepada makhluknya nanti di akhirat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan memberikan mereka fasilitas surga, memasukkan mereka ke surga. Alhamdulillah. Rahimnya spesifik. Kalau Rahman umum, yang taat Allah sayang, yang maksiat Allah sayang. Bahkan kadang-kadang yang maksiat lebih gagah hidupnya daripada yang taat, benar ya? Yang maksiat gagah hidupnya, yang taat pada lemes-lemes hidupnya. Kadang-kadang kata kita begitu. Sampai ada pertanyaan kepada kami dulu, kami sebelum seneng ngaji ekonomi lancar, begitu seneng ngaji ambruk ekonomi. Ada begitu. Lagi seneng dosa sama duit ada deh. Nih, buat nyawer, buat ini itu ada duit. Giliran pengajian ada yang sumbang, sempit rezeki. Ada yang nanya begitu. Kenapa? Karena Allah Rahman. Allah Rahman. Allah Maha Penyayang. Maka la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Di dunia ini, andaikan dosa kita sebanyak air di lautan atau buih di lautan, ampunan Allah lebih besar dari itu. Andaikan dosa kita segede gunung, ampunan Allah lebih besar dari itu. Maka la taqnatu mir rahmatillah. Nah, jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kan nggak ngerti nih kita ibadah mana yang diterima, ibadah banget. Nggak ngerti kita nih doa mana yang diijabah sama Allah, doa banget. Perbaiki niat, doa itu adalah ibadah. Banyakin doa sama dengan banyakin ibadah. Siapa yang bilang begitu? Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, ulama tahun 555 Hijriah. Ini kata beliau, doa itu adalah ibadah. Maka kalau kita lagi berdoa, ibadah. Ada yang pertanyaan pernah ya, kami malu berdoa sama Allah. Kenapa? Sudah banyak yang dikasih, jadi kami nggak doa lagi.
Kayaknya malu, banyak dikasih, umur dikasih, ini dikasih, mau doa malu. Ternyata salah berprinsip seperti itu. Bahkan kata Imam Ghazali, itu orang sombong. Itu orang sombong kepada Allah. Jadi makin kita banyak minta sama Allah, makin ibadah kita sama Allah. Cuma doanya yang lurus, jangan doa yang aneh-aneh. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahman lebih umum. Sayangnya Allah nggak pilih-pilih kasih. Tapi Ar-Rahim nanti di akhirat, sayangnya Allah dipilih. Kepada siapa? Nah, jamaah masjid Allah pilih masuk ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak sekali ungkapan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan baca Bismillah. Kalau di fikih kita geser dikit ke fikih. Kalau fikih segala sesuatu itu dibagi menjadi hukumnya 5. Bismillah hukumnya 5. Ada Bismillah itu jadi wajib, ada Bismillah jadi sunnah, ada Bismillah jadi makruh, ada Bismillah jadi haram, ada Bismillah jadi mubah. Dibagi karena hukumnya fikih 5. Ya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Baca Bismillah wajib mana? Bagi kita dalam sholat tuh surah Al-Fatihah wajib baca Bismillah, sebab ayat Bismillah adalah sebagian daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Maka kita mazhab yang lain yang kagak pakai Bismillah. Bismillahnya sihir baik di hati. Ada lagi mazhab lain yang memang sama sekali tidak pakai Bismillah. Nah, kita mazhab Syafi'i pakai Bismillah rukun sholat, maka wajib tuh dalam Fatihah baca Bismillah bagi kita. Kemudian Bismillah jadi sunnah. Nah, mau minum baca Bismillah, sunnah tuh Bismillah. Mau pakai baju baca Bismillah, sunnah tuh. Mau apa lagi? Masuk masjid baca Bismillah, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Masuk masjid, sunnah baca Bismillah. Ada baca Bismillah makruh, mana? Mohon maaf, lagi di WC, toilet baca Bismillah, di dalam kamar lagi. Maklum belajar jadi imam, belajarnya sampai di WC. ini makruh. Makruh. Baca Bismillah makruh, bawa tulisan Bismillah haram. WC. Dibacanya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tuh di dalam, tapi lagi duduk lagi apa baca Al-Qur'an makruh. Tapi kalau bawa tulisannya haram. Bawa tulisan Al-Qur'an ke WC haram. Nah, kemudian tuh hukum Bismillah makruh. Apalagi haram. Mana haram baca Bismillah? Tergantung pekerjaannya. Pekerjaan haram jika pakai Bismillah haram juga. Nah, ada makan nih punya orang mateng kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jorok. Maling baca Bismillah haram Bismillahnya. Karena zat pekerjaannya juga haram. Mana mubah? Mubah mau kapan baik baca Bismillah boleh. Bahkan kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang baca Bismillah? Ingat Bismillah dulu ya. Siapa orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan yang ada di dekatnya itu bakal hancur. Zaba syaitan bakal hancur kama yadzubur rasas ala nar, seperti melelehnya timah karena api. Timah dikapiin meleleh. Nah, setan itu begitu. Bagi orang yang baca Bismillah mau ngapain baik, setan itu hancur. Setan itu hancur. Kalau kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, ulama tahun 457 Hijriah, tertera dalam kitab beliau Al-Gunyah namanya. Beliau punya gelar Sultanul Awliya, macam-macam gelar ulama. Rajanya wali, kalau Imam Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam. Atau kalau Sultanul Ulama, rajanya ulama namanya Syekh Abdus Salam, Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, Sultanul Ulama. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini kata beliau, di antara hikmah fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu 4 kalimat. Bismi Allah Rahman Rahim. Ini 4 kalimat isyarah. Isyarah. Apa isyarahnya? Bahwa dulu setan pernah bersumpah. Setan terusir dari surga, kan sumpah dia dulu. Apa kalau kata kita bahasanya?
sumpah. Aku bersumpah pokoknya wahai Adam, anak keturunanmu orang air bawah jamaah Masjid Taubah mau digoda pokoknya. Lewat jalan mana baik akan digoda pokoknya. Dan setan ngebocorin, jujur Pak setan dulu. Kata setan, aku akan menggoda anak keturunanmu satu dari depan. Kagak mempan dari depan, dari belakang. Kagak mempan dari belakang, dari samping kanan. Kagak mempan dari samping kanan, dari samping kiri. Kata setan. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, oh di situ cara menggodanya. Maka akhirnya Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim agar apa? Kita terjaga, terlindungi dari godaan setan yang datang dari depan, dari godaan setan yang datang dari belakang, yang dari samping kanan, juga dari samping kiri, agar terlindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillah. Mau ngapain baik? Yang baik-baik baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata iblis, aku akan menggoda manusia supaya bermaksiat di 4 waktu. Mana 4 waktu maksiat manusia? Pertama, waktu terang-terangan. Yang kedua, waktu maksiat sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, waktu malam. Yang keempat, waktu siang. Ini setan menggoda kita maksiat di 4 keadaan. Maksiat secara terang-terangan, zohir maksiat. Banyak sekarang zohir terang-terangan, membuat aurat di mana-mana. Tuh maksiat terang-terangan. Ada maksiat yang sembunyi-sembunyi, nggak pernah keluar rumah betul, tapi handphone di kamar 24 jam, TikTok. Juga malah macam dilihat. Maksiat tuh. Maksiat secara sir, sembunyi-sembunyi. Setan goda kita. Nggak usah di depan, di dalam aja. Terus mana lagi? Maksiat di waktu malam kayak begini. Dan yang terakhir, maksiat di waktu siang. 4 waktu setan menggoda kita untuk bermaksiat. Maka Allah kasih bekal untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka awali pagi dengan bismillah. Mengawali malam pakai bismillah. Terus banyak dibaca bismillah. Maka kata Nabi terakhir, man arada an yahya sa'idan aw yamuta syahidan falyaqul inna bida'i kulli syai' bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang ingin hidupnya bahagia, pengen hidup bahagia ya? Pengen, kita cita kita hidup bahagia, benar? Aw yamuta syahidan, matinya punya pahala mati syahid. Hidupnya bahagia, penuh amal soleh, matinya meninggalnya dalam keadaan membawa pahala kesyahidan. Falyaqul inna bida'i kulli syai' bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah membaca setiap memulai sesuatu yang baik-baik dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, awalan kitab Tijan Ad-Darari pertemuan kita yang pertama membahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk banyak zikir. Jangan lupa mau melakukan sesuatu yang baik-baik, selalulah dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, kenapa memulai ulama itu semua memulai kitabnya dengan pertama awalan dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena dua. Yang pertama, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kenapa ulama itu semua dimulai dengan bismillah kitab-kitabnya? Karena amalan bil hadis syarif, mengamalkan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibal. Segala sesuatu yang baik-baik, kata agama ini baik, makan ya baik kata agama untuk buat ibadah. Ketika tidak dimulai dengan bismillah, itu kurang berkah, kurang barokah. Apapun pekerjaan yang baik-baik, ketika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu hasilnya kurang berkah. Tahu berkah? Berkah itu ziyadatul khair ba'dal khair. Kita nih barokah saking fenomenalnya ini nama, sampai orang bikin tempat usaha pakai nama barokah. Laundry barokah, mobil angkot barokah. Wow, semua pakai usaha barokah. Nah, punya doa, keinginan, ingin barokah. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, bertambah baik sesudah baik. Ini barokah Pak.
hidup bapak, umur yang barokah itu mana? Umur yang makin tua makin senang ibadah. Itu berarti umurnya umur barokah, karena barokah bertambah baik sesudah baik. Kalau tidak baik menjadi baik, bukan barokah, namanya tobat. Enggak baik, kemudian jadi baik, itu tobat, namanya tobat. Tapi kalau sudah baik kayak begini, udah sholat maghrib, mau jamaah, udah jamaah, ngikut ngaji, tuh baik tambah baik, maka barokah namanya. Sudah pulang ngaji, datang ke rumah, diajarin anak istri kebaikan, maka tambah berkahlah hidup kita. Nah, barokah itu sudah baik tambah baik. Nah, orang yang cirinya barokah ketika mengawali sesuatu terus menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih wiridan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Ini orang yang bisa wiridan ini nih, kebiasaannya zikir ini nih, maka insyaallah hidupnya husnul khatimah. Mana yang pertama, kalau mau melakukan sesuatu baca bismillah. Yang kedua, kalau sudah melakukan sesuatu baca alhamdulillah. Yang ketiga, kalau mau merencanakan sesuatu pekerjaan atau apa saja, diawali dengan insya Allah. Insya Allah. Kalau mau ngapain baik, insya Allah, insya Allah. Nah, biasanya begitu tuh. Kira-kira sekarang kita kalau ada orang insya Allah itu yakin pasti apa yakin enggak? Contoh, datang ya ke rumah, insya Allah, apa kan jawab kita? Jangan insya Allah, yang pasti tuh kan. Padahal perintah agama disuruh pakai insya Allah, biasain. Sebab manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Kata kita besok mau hadir, tiba-tiba ada halangan, ini itu segala macam, bisa gak jadi. Maka awali kalau merencanakan sesuatu dengan insya Allah. Tiga sudah. Yang keempat di zikir kita. Kalau menemukan sesuatu yang sulit, kata kita, sulit amat ini. Gimana jalannya? Gimana caranya? Pening kita mikirnya. Maka biasakan susul dengan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Biasakan. Kemudian yang kelima aja. Yang kelima, jika ada musibah yang kematian atau segala macam, susullah dengan ucapan istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi. Si Anu meninggal, masa sih baru ngobrol, lupa inna lillahi. Baca inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian yang keenam, jika menemukan sesuatu yang aneh-aneh, takjub kita, takjub aneh, maka baca subhanallah atau masya Allah. Karena dua yang aneh itu mengerikan, menakjubkan. Dua, yang mengagetkan tuh yang aneh itu dua, ada yang mengerikan, bencana ini segala macam. Nah, susul pakai lafaz, subhanallah masya Allah. Subhanallah. Yang bagus-bagus, masya Allah. Lihat pemandangan, kepagar alam, nah masya Allah. Kalau lihat yang mengerikan, subhanallah. Kemudian yang terakhir, jangan sampai tidak sehari semalam terlewat mengucap la ilaha illallah. Biasain basah zikir kita dengan la ilaha illallah. Maka tauhid kita kaji, tauhid kita ngaji agar apa? La ilaha illallahnya dibaca bukan hanya sampai mulut, tapi sampai ke dalam relung hati kita. La ilaha illallah punya bukan sampai di kulit baik, tapi sampai di daging, tapi sampai di darah, tapi sampai di tulang, tapi sampai di nadi, tapi sampai ke dalam qalbu hati kita. Karena kalau bicara diri kita nih, ruhnya, masya Allah. Ini ada ruh nabati, ada ruh hewani. Kita nih, ruh kita campuran. Satu ruhnya terdiri dari berbagai macam campuran. Ada ruh nabati. Nah, maka manusia perlu makan agar apa? Seger. Cara memelihara ruh nabati lewat makan, lewat minum. Makanannya bagus, minumannya bagus, ke muka, ke badan jadi segar. Benar? Tapi kalau makanannya kagak bagus, ke muka, ke badan jadi nggak bagus. Ruh nabatinya kurang terurus. Ada lagi dalam diri kita ruh hewan. Nah,
baru kesananya ruh insani. Ruh insani bagaimana dua ruh pengawalnya, ruh hewaninya, ruh nabatinya. Maka diatur kita punya zikir la ilaha illallah. Karena gizaul batn, makanan perut adalah makanan. Tuh, minuman, makanan, roti, nasi segala macam itu makanan perut. Tapi gizaul ruh, makanan ruh kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji Bapak di sini sama dengan zikrullah, bahkan lebih daripada zikir subhanallah, lebih daripada zikir sholawat. Ngaji, ngedengerin ngaji, ini pahalanya sama dengan zikrullah, bahkan melebihi zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saking pahala ngaji itu luar biasa. Sudah. Dan demikian jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kitabnya boleh dibawa Pak, silakan hadiah dari kami. Nanti kalau malam Kamis ketemu lagi kita dikit-dikit membahas tentang tauhid. Saya juga nggak bisa apa-apa, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bisa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.